Baik, selamat siang kepada Bapak Dewa Made Bayot Maja Darmawan dan juga Ibu Ayu Fida Mastrika Giri. Perkenalkan, nama saya Ruben Torang Neri Tarigan dengan NIM terakhir 093. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang proyek awal deep learning kami yang berjudul Prediksi Penipuan Transaksi Digital menggunakan algoritma multilayer perceptron. Oke, baik. Ada juga kelompok kami di sini berisikan 5 orang. Yang pertama ada Domingo Pratama Sidauro, kemudian ada Igede Putuma Satya, ada Intara Pratama Harahap, ada saya sendiri Ruben Torniari Tarigan, dan ada Ahmad Fajri Mubarak. Berikut adalah materi yang akan kami presentasikan. Baik, yang pertama ada latar belakang. Penggunaan layar keuangan digital rentan terhadap penipuan. Kemudian ada platform yang digunakan dompet elektronik, mobile banking, dan aplikasi transfer uang. Kurangnya pengetahuan teknis pengetahuan teknis pengguna mempermudah pelaku kejahatan mencuri data dan dana. Karena dalam era digital yang semakin maju, para pengguna layanan keuangan berbasis teknologi menjadi pihak yang paling rentan terhadap risiko penipuan. Mereka adalah individu atau kelompok masyarakat yang memanfaatkan platform digital seperti dompet elektronik atau mobile banking atau aplikasi transfer uang yang lain untuk melakukan transaksi harian. Meskipun mereka mencari kemudahan dan efisiensi dalam melakukan transaksi keuangan, ternyata seringkali terjadi sasaran utama kejahatan digital yang sulit dideteksi secara konvensional. Kemudian ada permasalahan. Ada salah satunya adalah yang pertama meningkatkan transaksi digital yang dilakukan oleh pihak tidak sah. Kemudian yang kedua ada modus penipuan melibatkan celah keamanan dan social engineering. Yang ketiga ada deteksi manual dan sistem rule based tidak efektif menghadapi pola penipuan dinamis. Kemudian terjadi di ekosistem mobile money, aplikasi pembayaran perbankan daring. Kemudian transaksi berlangsung cepat dalam jumlah yang besar, dan yang terakhir diperlukan sistem pemantauan yang cerdas dan real time. Masalah yang dihadapi ini karena meningkatnya kasus penipuan dalam transaksi digital, di mana sejumlah transaksi dilakukan oleh pihak yang tidak sah dengan memanfaatkan celah keamanannya ini, Pak. Oleh karena itu diperlukanlah solusi otomatis yang mampu mengenali anomali dalam pola transaksi berdasarkan data historis yang tersedia. Kemudian solusi yang diusulkan oleh tim kami adalah yang pertama menggunakan model machine learning multilayer perceptron atau MLP. Kemudian yang kedua dari deteksi transaksi mencurigakan berdasarkan jenis transaksi, nominal, waktu, saldo akun, dan frekuensi transaksi. Tujuan dari uh, proyek kami ini adalah mendeteksi penipuan secara adaptif dan akurat, dan juga menjaga keandalan dan keamanan sistem keuangan digital. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya juga izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Grip Tumas Setia Katriana dengan NIM HR 116. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan urgensi proyek yang akan kami kerjakan. Yang dimana yang pertama itu adalah perlindungan konsumen dari kerugian finansial. Nah, urgensi utama dari proyek ini itu adalah untuk melindungi konsumen dari potensi kerugian finansial yang diakibatkan oleh penipuan yang tidak terdeteksi dalam transaksi digital. Yang kedua, itu ada meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap transaksi digital. Dan seiring perkembangan teknologi ini, masyarakat itu semakin bergantung pada transaksi digital. Nah, hal ini itu akan membuat keamanan dari sistem ini akan menjadi sangat rentan dan sangat penting. Karena setiap transaksi itu nantinya akan menjadi target potensial bagi pelaku penipuan atau pelaku kejahatan cyber. Lalu, yang terakhir, itu ada penurunan kepercayaan publik jika penipuan tidak ditangani. Nah, jika penipuan ini tidak cepat ditangani, itu nantinya akan membuat kepercayaan publik itu akan menurun. Yang dimana, oleh karena itu, nanti akan memastikan keamanan transaksi digital ini adalah prioritas yang utama. Nah, adapun untuk pengumpulan datanya, di sini kelompok kami itu mendapatkan datanya atau sumber datanya itu diambil dari website atau situs Kaggle, yang dimana jenis data yang kami dapatkan itu adalah data sekunder yang berupa transaksi dari kartu kredit.
Lalu untuk jumlah transaksinya, di sini kita dapatkan sebanyak 284.807, yang dimana dilakukan transaksi selama 2 hari. Untuk cakupan wilayahnya tersendiri itu, transaksi ini itu dilakukan oleh penggunaan kartu kredit orang-orang yang berada di Eropa. Lalu datanya yang di sini yang kita dapatkan di Kegel juga, itu datanya sudah anonim atau semua data-datanya itu telah dienkripsi dan dianonimkan. Lalu fitur-fiturnya itu adalah berupa angka-angka atau numerik tanpa informasi-informasi pribadi dari pengguna kartu kreditnya. Nah, adapun untuk tujuan dari penggunaannya atau kenapa kami memilih data ini itu adalah untuk mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan untuk deteksi penipuan yang di mana nantinya akan bisa melihat untuk mengidentifikasi pola-pola transaksi yang mencurigakan nantinya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Demgo Pertama Sitorus dengan NIM 2208561092. Pada project ini ada beberapa langkah preprocessingnya. Yang pertama itu pembersihan data, di mana kolom yang tidak memberikan kontribusi informatif terhadap prediksi seperti name ORIC dan name desk dihapus karena hanya berisi ID unik yang tidak memiliki makna numerik atau pola yang dapat dipelajari oleh modelnya. Lalu akan dilakukan pengecekan terhadap missing values. Lalu setelah dilakukan data cleansing, selanjutnya seleksi fitur, di mana ada beberapa variabel yang dipertimbangkan, misal jumlah transaksi atau amount, saldo pengirim dan penerima sebelum dan sesudah transaksi, serta tipe transaksinya. Lalu selanjutnya akan dilakukan proses encoding, di mana akan dilakukan one hot encoding untuk mengonversi menjadi bentuk numerik yang dapat dipahami oleh algoritma machine learning. Misal tipe transaksinya, misal untuk paymentnya bernilai 0, lalu transfer bernilai 1, cash out bernilai 2, dan seterusnya. Lalu setelah dilakukan encoding, lakukan visualisasi data. Pada proyek ini kami menggunakan visualisasi tipe bar chart yang mewakili dataset yang telah di-encoding tersebut, di mana X itu tipe transaksinya dan sub Y adalah seberapa banyak transaksi tersebut muncul. Untuk membandingkan jumlah transaksi yang terindikasi penipuan dan tidak, juga menggunakan visualisasi data bar chart ini, di mana X itu adalah tipe transaksinya, apakah transaksi tersebut terindikasi penipuan atau tidak, dan sembunyinya adalah seberapa banyak transaksi tersebut muncul. Khusus untuk dataset bertipe amount atau jumlah transaksinya, kami menggunakan visualisasi tipe histogram dengan sumbu X adalah rentang jumlah transaksi, lalu sumbu Y adalah seberapa banyak rentang jumlah transaksi tersebut muncul. Lalu selanjutnya penanganan imbalance classes. Salah satu tantangan utama dalam proyek ini adalah ketidakseimbangan kelas, di mana jumlah transaksi penipuan jauh lebih sedikit dibandingkan transaksi normal. Untuk mengatasi ini, dilakukan penanganan ketidakseimbangan kelas melalui teknik seperti oversampling atau penerapan class weight saat pelatihan model untuk memberikan penalti lebih besar pada klasifikasi kelas minoritas. Misal kalau tidak terindikasi dapat +1, atau jika terindikasi bahwa itu penipuan -2, seperti itu. Lalu yang terakhir akan dilakukan pembagian data. Data tersebut akan dibagi menjadi 2, yaitu data training dan data testing, di mana rasionya 70% untuk data training dan 30% untuk data testing. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya.
Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajri Mubarak dengan NIM 21085611113. Kemudian ini adalah contoh dari modelnya di mana sistem menerima data transaksi secara real time, melakukan pre-processing data dan data dikirim ke model, dan model akan melakukan prediksi apakah transaksi tersebut penipuan atau transaksi normal. Setelah itu, saya akan menjelaskan alur sistem deteksi penipuan, di mana yang pertama itu sistem akan menerima data transaksi digital dari pengguna secara real time, dan informasi transaksi itu yang diterima mencakup jenis transaksi yang dilakukan, jumlah uang, dan saldo pengirim dan penerima sebelum dan sesudah transaksi. Kemudian ada data pre-processing, di mana transformasi data kategorikal, jenis transaksi, dengan hot coding. Normalisasi nilai numerik agar seragam dan penghapusan fitur tidak relevan seperti nama akun, penerima, dan pengirim. Kemudian ada pemrosesan oleh model MLP. Data masuk ke dalam model multi-layer perception, dan model akan menganalisis pola, perbedaan saldo, jumlah transaksi, dan jenis transaksi. Hasil prediksi adalah output model 0 sama dengan transaksi normal dan 1 transaksi terindikasi penipuan. Prediksi didasarkan pada pola dari data historis yang telah dilabeli. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, nama saya Antara Pratama Arhab dan NIM akhir 104. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya sebelumnya. Langsung saja untuk materi evaluasi. Evaluasi model adalah proses mengukur seberapa baik model mesin learning bekerja. Evaluasi dilakukan setelah model dilatih dan diuji pada data uji atau test set. Tujuan dilakukannya evaluasi adalah untuk mengetahui seberapa akurat dan efektif model mendeteksi penipuan atau fraud. Evaluasi pada proyek ini dilakukan dengan cara menguji model yang telah dibuat dengan dataset, apakah berhasil atau tidak. Lalu, hasil evaluasi tersebut akan ditampilkan dalam bentuk conversion matrix. Conversion matrix sendiri berisi akurasi, presisi, dan recall dan juga advance score. Baik, selanjutnya yaitu adalah daftar pusaka. Di sini ada beberapa referensi yang kami gunakan dalam proyek-proyek kami. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih.